Enggak. Sudah ya itu. Udah. Tinggal dipilih lagi coba Bu. Ke kiri Bu. Terus Kursornya masih di sana. kursornya masih di sana. Terus Salah ketuker monitornya. Nah itu keluar. Play. Loh. Swap. sweet. Udah kita tinggal ya. Tinggal ya Bu ya. Oke. Kalau nyerah nanti angkat tangan aja. Melambaikan. Oke Bu. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita bertemu di mata kuliah Islam Dasar Ilmu. Dari namanya mungkin kalian sudah bisa menduga isi dari mata kuliah ini ya. Dan pada video ini saya akan menyampaikan materi yang pertama, yaitu tentang pendahuluan. Sebelumnya perlu saya perkenalkan pengampu dari mata kuliah ini ada 2 orang. Yang pertama saya sendiri, Dr. Ririn Dwi Agustin, dan yang kedua adalah Pak Nana Sujana, Sarjana Teknik, Magister Teknik. Kita akan mulai dengan untuk apa mata kuliah ini diselenggarakan ya. Yang pertama, mata kuliah ini adalah mata kuliah khusus yang diselenggarakan sesuai dengan visi misi Universitas Pasundan. Maksudnya adalah visi misi khusus dari Unpas, yaitu untuk mengembangkan syiar Islam dan budaya Sunda. Yang terkait dengan agama itu yang diwajibkan oleh pemerintah sebenarnya hanya 2 SKS, yaitu mata kuliah agama Islam. Tapi karena Unpas memiliki visi misi khusus untuk syiar Islam dan budaya Sunda, maka ada mata kuliah lagi yang terkait dengan agama, khususnya agama Islam, yaitu mata kuliah Islam Dasar Ilmu, yang mencoba untuk menggali sumber-sumber agama dikaitkan dengan bidang keilmuan di prodinya masing-masing. Jadi barangkali kalau di informatika mata kuliah ID tadi namanya adalah Islam Dasar Ilmu Informatika begitu. Kemudian yang kedua, mata kuliah ini memiliki tujuan juga untuk memperkuat pembentukan karakter luhung elmuna, pengkuh agamana, dan jembar budayana. Ini moto ini mungkin sudah sering Anda dengar. Nanti hari ini akan kita kupas lagi maksud dari moto tersebut dan nanti apa kaitannya dengan yang dibahas di mata kuliah ini. Secara umum yang pertama tujuannya adalah itu. Yang kedua ini spesifik dengan Islam Dasar Ilmu dan Informatika. Diharapkan kalian bisa memahami dan mampu menerapkan kerangka analisis dalam memahami beberapa ayat Al-Quran dengan bantuan disiplin ilmu informatika. Nah, nanti di materi ini akan dijelaskan seperti apa kerangka analisisnya tersebut. Nah, setelah Anda paham kerangka analisisnya, maka Anda mampu menerapkan itu pada beberapa ayat yang sudah dipilihkan, sudah diteliti sebelumnya yang sangat relevan dengan ilmu informatika. Harapannya adalah selain Anda bisa lebih memahami Al-Quran, kedalamannya, dan kemudian lebih memahami kebesaran Tuhan sebagai pencipta dan pemelihara alam semesta yang dikisahkan di dalam Al-Quran, harapannya ke depannya adalah Anda bisa mendapatkan inspirasi teknologi informatika dari kalimat-kalimat yang ada di dalam Al-Quran. Jadi nanti kita akan memahami bagaimana sistem alam semesta ini dikelola dan juga kehidupan di balik alam semesta yang tampak itu seperti apa, dengan sebuah pendekatan yang saya sebut sebagai pendekatan alam semesta virtual reality bagi jiwa. Itu adalah kata kunci kerangka analisis yang akan kita pakai.
Dan inspirasi teknologi ini sebenarnya sudah diterapkan oleh para penemu teknologi informasi, yang mungkin tidak hanya membaca kitab samawi, itu tidak hanya Al-Quran tapi juga kitab-kitab samawi sebelumnya. Nah, tujuan yang ketiga adalah setelah nanti kita imajinasikan seperti apa sih teknologi Allah itu, harapannya adalah kalian menyadari bahwa secanggih apapun teknologi informasi yang sekarang disajikan kepada kita dan Anda semua berada di dalamnya sebagai pengembang, itu sebenarnya kualitasnya atau kecanggihannya sangat kecil, bukan apa-apa jika dibandingkan dengan kerumitan dari teknologinya Allah dalam mengelola kehidupan ini. Nah, itu secara keilmuan ya, tetapi sebenarnya intinya tidak hanya berhenti di situ. Itu kalau kita bicara domain pendidikan, itu adalah mengasah kognitif kalian atau kemampuan rasional kalian. Tapi sebenarnya yang paling dituju setelah kognitif Anda paham tadi seperti apa kebesaran Allah dalam mengelola kehidupan, saya sangat berharap dari pemahaman atau interaksi selama mata kuliah ini nanti Anda menunjukkan sebagai manusia yang sangat takut untuk berbuat salah, gitu ya. Sebagai orang informatika, dengan ilmu yakin, dengan keilmuan yang Anda sedang berada di dalamnya, teknologi informasi, Anda sangat-sangat menyadari dan yakin betul bahwa tidak ada yang bisa disembunyikan dari Allah, gitu. Sehingga kita yang akan paling takut untuk berbuat salah. Karena kita juga nanti ketika masuk ke materi tentang qada dan qadar, kita juga bisa meyakini dan sangat make sense bahwa semua yang kita lakukan itu dampaknya akan kembali lagi kepada kita. Jadi kalau kita tidak mau sengsara, ya jangan membuat orang lain sengsara, misalnya begitu. Kalau kita tidak ingin mendapatkan feedback energi negatif dari alam semesta ini, maka jangan pernah juga menyebarkan energi negatif ke alam semesta. Mungkin belum kebayang, tapi sabar saja, nanti akan dibahas di sesi berikutnya ya. Yang kedua, saya berharap dengan apa yang kita bahas di kuliah ini, karena nanti kita akan mempertanyakan apa itu kebenaran, gitu. Dan saya akan ajak Anda untuk menyadari bahwa kebenaran itu tidak hanya satu, gitu. Kebenaran Tuhan, walaupun Tuhan itu esa dan tunggal, tapi ketika turun ke manusia, kebenaran itu tidak hanya satu. Jadi mungkin saja Anda benar dan orang lain juga benar. Jadi diharapkan Anda akan semakin bijaksana berinteraksi dengan orang lain, makin terbuka, dan tidak merasa surga itu menjadi hak Anda sendiri, karena surga itu begitu luas. Dan yang terakhir, harapannya adalah Anda terampil untuk bahagia. Jadi selain perjalanan kognitif, nanti kita juga akan belajar bersama-sama untuk mengalami perjalanan spiritual, begitu. Sehingga apa yang selama ini dicita-citakan oleh setiap orang, hidup sukses dan bahagia, gitu, itu Anda juga bisa mengalaminya, ya, lebih terampil untuk bisa hidup bahagia. Kira-kira itu tujuannya, dan secara garis besar materinya adalah seperti ini. Ada 5 materi besar. Ini adalah video pertama tentang pendahuluan, kemudian nanti akan disusul dengan video berikutnya tentang konsep alam semesta virtual reality bagi jiwa, ya. Ini adalah pokok dari kerangka analisisnya. Di dalamnya ada beberapa submateri pendukung. Yang pertama adalah bagaimana kita berpikiran dan mengimajinasikan serta memandang malaikat itu sebagai sebuah sistem. Anda sudah pernah mendapatkan ada 10 malaikat yang wajib dipercayai, dan kita akan coba bagaimana memahami setiap malaikat itu adalah sebuah business function yang saling berkontribusi, gitu ya. Ada satu subsistem akan berkontribusi kepada subsistem yang lain dalam sebuah paradigma input, proses, dan output.
Dan ayat yang kita pakai untuk referensi bisnis function dari alam semesta ini dikelola, alam semesta dan kehidupan ini dikelola itu adalah ayat kursi. Kemudian yang kedua, untuk memperkaya, memahami virtual reality-nya, itu saya ambil judul Tuhan mengelola kehidupan ini seperti game. Ya, itu merefer pada sebuah buku. Judul bukunya adalah 7 Pilar Kehidupan. Nanti akan sedikit juga saya kenalkan seperti apa aspek dari komponen dari game itu yang saat ini pasti semua orang sudah pernah bersinggungan atau mungkin malah adiktif gitu ya dengan game. Jadi keramaian hidup yang kita rasakan, misalnya bagaimana perasaan kita di shaking ya, kadang bahagia, kadang senang, kadang malas, kadang sangat bergairah gitu ya, berganti-gantinya sehingga kita menjadi sangat exciting dalam kehidupan kita, dalam beberapa episode, dan episodenya macam-macam gitu ya, membuat kita nggak bosan hidup di dunia ini dan juga tidak frustasi. Itu kita kupas dalam submateri kedua dari virtual reality bagi jiwa. Kemudian di dalam sebuah sistem berteknologi informasi itu pada prinsipnya kan ada 2 komponen ya, ada data dan ada proses gitu. Instruksi yang akan melakukan proses berbasis pada data. Maka juga di sini dibahas tentang sistem basis data akhirat. Nanti kita akan cari ayat-ayat yang sangat relevan dengan kajian tentang basis data. Kemudian mendukung tentang salah satu komponen dari game, yaitu adanya reward and punishment gitu ya, adanya game balance, bahwa setiap pemain itu akan mendapatkan reward atau punishment sesuai dengan kontribusi dia, pilihan-pilihan dia di dalam permainan itu. Ya, kita akan masuk ke konsep kodok dan kodar yang kita kaitkan dengan bagaimana mengelola kodok dan kodar ini, apalagi dikaitkan dengan berbagai item objek di dalam game gitu ya. Di dalam virtual reality itu banyak komponen-komponen yang saling berinteraksi atau entitas-entitas yang saling berinteraksi. Itu kita nanti akan relevankan dengan sebuah paradigma pemrograman yang saat ini banyak dipakai dan terkenal sebagai sebuah paradigma pemrograman yang robust ya, yang kokoh dan simple, serta maintainability-nya mudah. Itu adalah object oriented. Oke, itu terkait dengan konsep alam semesta virtual reality bagi jiwa. Nah, kalau kita bicara sebuah sistem, sebuah arsitek IT ya, itu biasanya di mata kuliah lain mungkin Anda sudah pernah mendengar tentang beberapa layer di IT arsitektur. Itu ada layer bisnis, ada layer informasi, kemudian ada layer aplikasi. Dan di layer aplikasi ini saat ini mudah-mudahan masih relevan ya, ada pendekatan MVC, model, view, dan controller ya. Di layer presentasi atau layer view yang tampil dan berinteraksi langsung dengan pengguna, itu kalau di kehidupan alam semesta virtual reality bagi jiwa itu adalah tentang kosmologi ya, penciptaan alam semesta. Nanti kita akan sedikit juga masuk ke kosmologi, fisika, kimia, biologi, begitu, bagaimana alam ini ditampakkan kepada jiwa kita, termasuk juga manusia, diri kita. Itu kalau dikaitkan dengan yang pertama tadi, bahwa apa yang sekarang disebut sebagai diri Anda atau diri saya itu bisa kita imajinasikan sebagai sebuah avatar di dalam game gitu ya.
Dan itu adalah layer presentationnya yang muncul di hadapan jiwa, itu adalah layer presentation. Sedangkan yang topik nomor 2 itu kita membahas tentang business function atau rule-rule yang berada di balik apa yang muncul di layar. Nah, itu adalah kerangka analisisnya. Nomor 2 dan 3 itu inti materinya ada di sana. Sedangkan yang nomor 4 ini adalah salah satu konsep atau ayat, bukan ayat ya, perintah yang ada di dalam Al-Quran yang sangat erat kaitannya dengan profesi kita dalam pengembangan sistem informasi. Ya, di sistem informasi ini kan kita sebenarnya merepresentasikan sebuah kehidupan dunia nyata ke dalam sistem. Jadi proses muamalahnya itu, proses bisnisnya kita pindahkan ke dalam sistem. Dan mayoritas di sistem informasi saat ini, apalagi yang sudah melibatkan banyak user ya, melakukan transaksi bisnis, di sana sangat kental dengan sebuah istilah di dalam agama yang disebut muamalah tidak tunai. Nah, ada satu ayat di Al-Quran, mungkin ayat terpanjang ya, surat Al-Baqarah 282 itu memberikan rambu-rambu tentang bagaimana mengelola muamalah tidak tunai itu. Nanti ini ada kaitannya juga dengan misalnya e-commerce yang saat ini gitu ya. Jadi ketika Anda nanti mengembangkan sebuah sistem informasi yang mewakili sebuah kehidupan muamalah di dunia nyata, maka kita harus care juga dengan bagaimana Tuhan mengajarkan kepada kita untuk mengelola muamalah tidak tunai. Jadi itu satu bahasan khusus, tapi itu terlepas sebenarnya dari alam semesta virtual reality bagi jiwa. Ini terkait dengan bagaimana kita berprofesi sekarang. Kemudian materi kelima ini mungkin materi favorit ya, bahwa kan tidak ada yang bercita-cita untuk tidak menikah kan. Bahkan itu mungkin saat ini menjadi impian Anda untuk membangun sebuah keluarga sakinah dengan modalnya adalah cinta yang tumbuh di hati kalian yang berpasangan. Nah, saya perlu menyampaikan juga bagaimana Tuhan mengajarkan kepada kita tentang prinsip-prinsip hidup untuk membangun keluarga, dan juga mungkin nanti kita akan bahas challenge ya yang ada di tantangan-tantangan yang ada di dalam perjalanan hidup berkeluarga supaya Anda sukses dalam berkeluarga. Jadi kuliah di Unpas nggak cuma pintar, nggak cuma punya skill, tapi juga Anda pandai menata kehidupan kalian, sebuah fase kehidupan yang paling panjang dalam episode kehidupan perjalanan kita itu adalah berkeluarga. Kira-kira itu materi yang akan dibahas untuk memenuhi tujuan yang tadi sudah disampaikan. Dan sampailah ke transaksional ya. Kita perlu menjelaskan transaksional kita selama 1 semester. Walaupun ini adalah efek samping gitu. Maksudnya janganlah kalian kuliah itu tujuannya hanya mencari nilai. Nilai juga penting, tapi kalau kalian ingin nanti masuk kategori salah satu wali atau salah satu ahli surga dari jalur orang berilmu gitu ya. Nanti kita lihat ayatnya di slide berikutnya ya. Tapi ini kita jelaskan dulu nih muamalah di mata kuliah ini. Komponen nilai yang akan dimasukkan di dalam seluruh nilai mata kuliah. Yang pertama adalah kehadiran. Jadi kehadiran cukup tinggi ya. Saya pasang di sana 25%. Jadi sangat berharap Anda konsisten untuk hadir, karena interaksi diskusinya ini yang akan memperkaya keilmuan kalian, dan juga berharap tadi kita meningkatkan perjalanan spiritual kita bersama-sama. Kemudian yang nomor 2 ini biasanya yang paling gak disukai gitu, adalah setoran hafalan dan pemahaman makna dari ayat atau surat. Surat dan ayatnya ditentukan. Yang pertama ada ayat kursi, karena itu kita refer menjadi acuan utama di kerangka pendekatan
mata kuliah ini ya, yang alam semesta virtual reality bagi jiwa, itu hafalan, dan nanti akan saya tanya makna dari beberapa frase yang Anda setorkan hafalannya. Satu-satu nanti akan sorokan hafalan ya, menirukan sebuah model di pesantren. Yang kedua adalah Al-Baqarah 285 dan 286, itu cukup terkenal. Saya berharap sih sudah banyak yang hafal ya, sering dibaca di dalam doa. Dan yang ketiga adalah surat Ar-Rahman. Poin-poinnya Anda bisa baca di sana. Nah, kenapa sih ini bukan bermaksud menyiksa ya? Karena di mata kuliah ini saya harus menilai sikap, aspek sikap. Misalnya salah satu hal yang bisa membuat Anda terampil untuk bahagia itu, satu hal itu adalah merubah perilaku yang buruk mengganti dengan perilaku yang baik, gitu ya. Nah, cara saya untuk menilai bahwa Anda mau untuk berubah, jika suatu saat memang dibutuhkan sebuah perubahan, itu adalah dengan Anda mau berubah dari tidak hafal menjadi hafal, gitu ya. Dan juga kita berharap dengan hafalan itu ada di dalam diri Anda, itu salah satu ayat ada yang menyatakan Allah itu akan menjaga ayat-ayatnya, ayat-ayat Al-Quran. Jadi kalau Al-Quran itu ada di dalam diri Anda, maka nanti Anda akan masuk ke dalam bagian yang dijaga oleh Allah dalam kehidupan saat ini di dunia maupun nanti di akhirat. Dan nanti kita akan cari cara ya, sehingga pada akhir kuliah itu Anda bisa hafal. Tapi memang tadi syaratnya adalah merubah diri. Makanya bukti bahwa Anda mau untuk berubah itu adalah Anda dari tidak hafal menjadi hafal. Syukur kalau sebelumnya udah hafal sih ya, itu mungkin Anda curi start gitu. Kalau Anda ingin merubah dunia, maka Anda harus mulai dari merubah diri sendiri. Kalau Anda ingin merubah kehidupan keluarga Anda jadi kacau atau tidak membahagiakan menjadi membahagiakan, maka di situ dibutuhkan proses perubahan. Gitu ya. Jadi mohon difahami, hafalan ini adalah untuk berlatih Anda untuk mengubah diri. Kemudian yang nomor 3, ini memang tidak terlalu besar komponennya, tapi ini adalah nanti digabung untuk materi 2 dan 3 yang tadi di depan ya, terkait dengan menerapkan kerangka analisis dan mampu mendapatkan inspirasi tadi, inspirasi teknologi dari Al-Quran. Itu nanti dinilai di 3, 4, dan 5. Ada tugas kajian ayat, kemudian UTS dan UAS. Oke, kira-kira itu transaksional di mata kuliah ini. Insya Allah akan saya ikuti secara konsisten gitu ya. Nanti di belakang Anda bisa melakukan kalau nilainya sudah keluar dan dianggap tidak sesuai, nanti ada masa sanggah lah. Oke, baik. Jadi slide ini akan menjelaskan kaitan antara mata kuliah ini dengan visi atau moto Unpas ya. Moto Unpas yang ini merupakan ciri khusus yang kita pegang bersama-sama sebagai sebuah nilai, sebuah ide yang harapannya sih ini menginspirasi perilaku dari semua sivitas akademika. Saya nggak yakin juga ketika Anda mendengar ini kemudian Anda sudah paham dan dijalankan gitu ya. Bahkan mungkin Anda juga bisa protes, kok nggak kerasa sih gitu ya. Moto ini atau kesundaan dan keislamannya di Unpas itu boleh saja untuk mengkritisi seperti itu. Ya minimal dengan slide ini Anda menjadi lebih paham apa sih yang dimaksud dengan luhung elmuna, pengkoh agamana, dan jembar budayana gitu ya. Dikaitkan dengan aktivitas Anda selama berkuliah di Unpas ini, dan juga nanti diharapkan setelah lulus itu bisa berkontribusi di masyarakat. Ini dikaitkan dengan moto yang mana? Saya lebih suka dengan 3 frase di moto itu yang paling awal adalah
luhung ilmuna. Itu ya. Ada beberapa hadis dan ayat yang di refer terkait dengan moto luhung ilmuna itu. Jadi kalau dibahas dalam tiga lingkaran ini, bahwa keluhungan ilmu, ketinggian ilmu seseorang, gitu ya. Orang itu kalau dia alim, gitu, seharusnya akan menjadi orang yang kuat dalam beragama, pengkuh agama, gitu ya, dalam kokoh dalam beragama, gitu. Nah, ketika dia kokoh dalam beragama, kemudian menganggap bahwa ajaran yang dibawa oleh Nabi yang diyakini itu sebagai sebuah konsep-konsep, peraturan-peraturan yang harus dia jalani, ya, kan pasti dia akan mengkaji kitab-kitabnya, mengkaji sejarah nabinya, mengkaji, ya kalau dalam bahasa informatika kita bisa sebut SOP-SOP-nya gitu. Termasuk kajiannya kalau misalnya di dalam Islam itu tidak hanya berhenti di fikih dan syariatnya, tapi dia bergerak ke tasawuf atau makrifatnya gitu ya, di level hakikatnya nanti dapat setelah sangat paham dia dapat hakikat dari segala macam SOP atau sunah-sunah yang dicontohkan itu seperti apa. Dan dalam perjalanan mengkaji kalam-kalam Tuhan gitu, kalam-kalam Allah nanti akan didapatkan, ini misalnya kalau kita ambil di surat Al-Hujurat ya, itu adalah tentang siapa sih yang paling mulia di hadapan Allah gitu. Maka ciri dari orang yang pengkoh agama itu adalah yang paling akromakum indallahi atqakum gitu ya, yang paling takwa. Takwa itu bahasa singkatnya adalah menjalankan semua perintahnya dan menjauhi semua larangannya, itu bahasa singkatnya. Dan nanti akan didapatkan sebuah hakikat perjalanan spiritual bahwa sebaik-baik manusia itu adalah yang paling banyak manfaatnya untuk alam semesta, untuk manusia lain dan juga untuk entitas lain yang ada di alam semesta. Ya, jadi dimulai dari alim, punya ilmu yang luas dan mendalam, kemudian akan menyadari bahwa ketika Anda makin tahu gitu ya, makin banyak ilmunya, itu seseorang seharusnya ya akan merasa semakin bodoh, semakin banyak yang tidak diketahui. Nah, kalau jadi semakin tingkat 1, tingkat 2, tingkat 3, tingkat 4 itu di satu sisi Anda makin banyak ilmunya, tapi sebenarnya kesadarannya itu seharusnya semakin rendah hati gitu, karena Anda makin tahu, oh ternyata ilmu seluas itu ya gitu. Tidak kata di dalam tempurung gitu. Nah, karena Anda merasa makin bodoh, justru paradoks dengan ilmu yang makin luas gitu ya, bahwa ternyata ilmu di alam semesta ini banyak banget dan saya yang saya tahu itu baru yang segitunya gitu. Maka itu akan menimbulkan kepasrahan bahwa oh iya, saya harus berpegang pada sesuatu, saya nggak bisa berpegang pada diri saya sendiri. Nah, itulah apa yang diajarkan oleh Allah melalui malaikat, rasul, kitab gitu. Nanti Anda akan seharusnya semakin serius dalam mempelajari kitab-kitab yang Anda yakini. Ya, kenapa saya sebut begitu, walaupun di sini saya sadur dari Al-Quran ya, tapi sebenarnya mata kuliah ini terbuka untuk Anda-Anda yang tidak muslim juga. Nanti pada kajian-kajian kitab itu saya akan meminta Anda untuk mengambil referensi dari kitab samawi yang Anda yakini. Apakah misalnya Weda, Tripitaka, atau Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru. Nah, itu karena itu semua kitab samawi ya, ada bagian-bagian yang sama, dan yang kita pelajari kan bukan fikihnya ya, tapi adalah tentang alam semesta ini, bagaimana kitab Kejadian misalnya kalau di Perjanjian Lama itu ada. Nanti mengambil dari kitabnya masing-masing. Oke, itu ya. Jadi kenapa awalnya dari ilmu?
ada sebuah hadis yang memperkuat itu, kalau ingin mendapatkan jurus-jurus untuk menguasai kehidupan di dunia dan di akhirat, ingin sukses di keduanya, ya dasarnya harus punya ilmunya. Jadi harus rajin belajar. Dan Allah menjanjikan di surat Al-Mujadilah akan menaikkan derajat orang yang berilmu. Ingat itu yang tadi mau saya singgung. Yang dinaikkan derajatnya itu adalah orang yang berilmu, bukan orang yang IPK-nya tinggi. Ya walaupun secara umum itu mencerminkan ilmunya tinggi ya. Kalau IPK-nya bagus, oh berarti ya dia relatif menguasai gitu. Tapi jangan dibalik gitu. Jangan dibalik, kalau IPK-nya tinggi pasti ilmunya bagus gitu. Kalau ilmunya bagus harusnya IPK-nya tinggi gitu. Logikanya jika makanya nggak bisa dibalik. Oke, jadi di moto tentang jembar budaya itu adalah perjalanan tertinggi seorang manusia itu kalau dia sudah sampai di jembar budaya, dia memahami apa itu jembar budaya. Nah itu di slide ya dijelaskan bahwa jembar budaya itu adalah kita berkarya, kita berkontribusi untuk orang lain, bukan untuk kita sendiri. Dan nanti kalau dikaitkan dengan kebahagiaan, sebenarnya itulah happiness yang gak akan habis, itu adalah ketika Anda bisa membuat diri Anda dibutuhkan orang lain, bermanfaat bagi orang lain. Nah, berarti ketika Anda kuliah di Unpas ini, apapun jurusan yang Anda ambil, selain tadi memiliki perjalanan spiritual ya untuk keilmuannya, juga di ilmu-ilmu keahlian yang Anda pelajari di prodi itu adalah supaya Anda punya modal untuk bisa bermanfaat bagi orang lain. Kalau misalnya jurusan teknik mesin, ya bagaimana nanti dengan teknik mesin yang Anda pelajari itu, apa yang bisa dikontribusikan untuk kehidupan masyarakat? Berada di manufaktur misalnya untuk konversi energi gitu. Demikian juga di informatika. Anda belajar mulai dari algoritma, pemrograman, sistem informasi, infrastruktur IT, platform-platform pemrograman, itu adalah dalam rangka Anda bisa berkarya. Dan jangan salah gitu ya, jangan salah, maksud saya begini. Nanti ujungnya itu kan Anda memang harus mandiri secara ekonomi ya. Tetapi ketika sudah masuk ke tahapan itu, logikanya jangan Anda berlogika saya nanti mau mencari uang gitu. Tetapi berjalanlah pada alur bagaimana saya bisa bekerja, bisa pekerjaan saya bermanfaat bagi orang lain, dan nanti dari situ uang itu mengikuti. Jadi yang dikejar itu adalah kita bermanfaat dulu, jangan mengambil dulu. Bukan berarti tidak boleh mengambil uang dari jasa yang kita berikan gitu ya. Tapi harga diri kita sebagai seorang yang luhung ilmu nak pengkoh agama nak jembar budaya itu adalah kita bermanfaat bagi orang lain. Dan hukum Allah akan menjamin kalau kamu bermanfaat bagi orang lain, maka rezeki itu nggak akan kurang gitu, akan dicukupi oleh Allah. Jadi itu rule yang, hukum yang berjalan di alam semesta itu akan dijamin oleh malaikat. Oke, jadi moto Unpas ini menurut saya adalah sebuah saripati dari ajaran pemahaman yang sangat mendalam tentang agama ya, bahwa kalian itu pertama harus punya ilmu gitu. Karena ilmu itu nanti Anda akan mengantarkan Anda pada pemahaman agama yang benar. Dan dalam perjalanan manusia dari lahir sampai meninggal nanti, sebuah perjalanan yang membahagiakan itu adalah kalau sudah sampai di jembar budaya. Kalau hidupmu masih sempit, mengejar egoistis semua untuk diriku, aku mengambil sebanyak mungkin, itu Anda tidak akan menemukan kebahagiaan.
Jadi saya ulangi lagi bahwa kuliah ini tidak hanya bicara tentang keterampilan, tentang kecerdasan. Itu penting supaya apa? Supaya Anda punya modal untuk bisa bermanfaat bagi orang lain. Dan semakin besar manfaat yang bisa Anda berikan, semakin banyak Anda dibutuhkan, maka di situ nanti rezeki akan mengikuti. Oke, jadi mudah-mudahan Anda semakin paham ya, moto yang dipampang di mana-mana, ada di setiap website itu sebenarnya adalah sebuah mutiara gitu. Mutiara yang memberikan pencerahan, oh orang berjalan itu begitu loh gitu, dalam hidup ini. Baik. Ini saya ambil beberapa ayat yang ya asumsinya ini mohon maaf diambilnya dari Al-Quran ya, tapi nanti akan ada tugas yang mencari ayat-ayat yang relevan dengan perintah untuk berpikir menggunakan akal ini di kitabnya masing-masing. Ya, bahwa Allah itu di dalam kitab, di dalam Al-Quran ini memerintahkan manusia untuk menggunakan akal pikirannya. Jadi menjadi orang bodoh itu sebenarnya bertentangan dengan perintah Tuhan gitu. Makanya kalian harus rajin belajar. Jangan menjadi orang bodoh. Kita lihat misalnya surat An-Nahl ayat 78 ya. Bismillahirrahmanirrahim. Wallahu akhrajakum mim butuni ummahatikum la ta'lamuna syai'an. Jadi pada saat kita dikeluarkan dari perut ibu kita pada saat lahir, itu belum memiliki ilmu apapun, kira-kira begitu ya. Ya walaupun kalau di keilmuan sekarang ternyata kemampuan atau bakat itu sudah bisa diajarkan oleh orang tua kita pada saat di kandungan ya, sehingga dibacakan ayat-ayat Al-Quran dan sebagainya itu untuk menanamkan nilai-nilai itu pada alam bawah sadar. Jadi bukan di alam kesadarannya. Ini konteks la ta'lamuna syai'an ini adalah kalau kita bicara rentang dari akal kita itu adalah pada alam sadar. Tetapi Allah ngasih modal wa ja'ala lakumus sam'a wal absara wal afidah. Sam'a ini kalau diterjemahkan adalah pendengaran. Tapi sebenarnya bisa kita maknai sebagai sebuah sensor ya, sensor untuk memahami alam semesta lah. Itu terdiri dari pendengaran, penglihatan dan afidah itu pemikiran, ruang kesadaran dan ruang berpikir untuk bisa memahami apa yang disensor lewat pendengaran dan visual tadi, apa yang didengar dan apa yang dilihat. Ya. Itu adalah modal yang diberikan oleh Allah untuk kemudian menemukan kembali jalan menuju Dia ya, ke sukses di dalam perjalanan hidup. Agar kamu bersyukur. Ya, syukurnya adalah nanti dengan menggunakan 3 perangkat, yaitu sam'a wal absara wal afidah, pemikiran yang tadi inputnya adalah dari pendengaran dan penglihatan. Kemudian di surat Al-Mu'minun ayat 78, wa huwaladzi ansa'alakumus sam'a wal absara wal afidah. Ini sama ya dengan ayat sebelumnya. Qalilam ma tashkurun. Nah, ini Allah menyindir manusia. Banyak di antara kalian ini yang enggak bersyukur, artinya enggak mau menggunakan itu. Membiarkan dirinya bodoh, malas mikir. Cuek gitu ya kalau ada apa nih yang terjadi di lingkungan. Karena enggak kamu merasa itu enggak relevan dengan diri kamu, EGP emang gue pikirin gitu. Padahal sebenarnya itu adalah cara Allah untuk mengajari kepada kita supaya ya ilmu kita makin luas dan kita makin bisa fit dengan konteks kehidupan yang kita ada pada saat itu.
Ya meskipun nanti coveragenya ya pasti kita punya batasan coverage ya. Jadi kalau yang di atas di surat An-Nahl tadi ayatnya sama ya 78 ya. Diperintahkan untuk bersyukur, dan kemudian Allah menyindir setengah marah, sangat sedikit di antara kalian yang bersyukur. Nah, kamu mau jadi golongan yang sedikit atau yang seumumnya gitu ya. Ya, jadi mengajak untuk berpikir. Di ayat berikutnya surat Al-Ahqaf sama juga ya, ada anhum sam'uhum wal absaruhum wala afidatuhum min syai'in idkanu yajhaduna bi ayatillahi wa khaqabihim makanu bihi yastahziun. Sesungguhnya kami telah meneguhkan kedudukan mereka dalam hal-hal yang kami belum pernah meneguhkan kedudukanmu dalam hal itu. Dan kami telah memberikan kepada mereka pendengaran, penglihatan, dan hati. Ya. Hati itu maksudnya untuk berpikir, memahami, memproses input tadi menjadi nanti sebuah pemahaman masuk ke alam kesadaran jiwa. Tetapi pendengaran, penglihatan, dan hati mereka itu tidak berguna sedikit pun jua, karena mereka selalu mengingkari ayat-ayat Allah. Jadi sudah menggunakan tapi malah tidak mendapatkan berkahnya gitulah ya. Ya, artinya dibutuhkan niat baik memang untuk menyeleksi apa yang kita dengarkan dari lingkungan, apa yang kita lihat ya. Kalau yang kemudian mengotori pikiran dan nanti output prosesnya tidak bagus, ya lebih baik jangan dilihat gitu ya. Pandangan pertama rezeki, pandangan kedua itu ya biasanya jangan dipelototin gitu ya, kalau memang itu mengantarkan pada pemahaman yang pada sebuah situasi yang malah mengotori pikiran dan perasaan. Itu mungkin yang dibahas di surat Al-Ahqaf. Nah kemudian ini juga karena kita sudah dikasih modal, maka kita dosa, dihukum atau tidak sesuai dengan apa yang diinginkan Tuhan kalau kita taklid. Nah ini. Dan janganlah kamu mengikuti apa yang kamu tidak mempunyai pengetahuan tentangnya. Sesungguhnya pendengaran, penglihatan, dan al-afidah tadi semua itu akan dimintai pertanggungjawaban. Jadi memang ada area-area yang nanti kita akan taklid. Misalnya ketika kamu ke dokter ya. Misalnya kamu sakit diare terus ke dokter, dikasih resep sama dokternya, oh ini Anda belum masuk dehidrasi, cukup dikasih obat, nanti minum sehari berapa untuk oralit misalnya ya. Ya pada situasi seperti itu sih dibenarkan untuk taklid kepada dokternya. Artinya kamu percaya pada ilmu yang sudah dikuasai oleh dokter itu. Tapi minimal pada saat tadi kamu memilih dokter yang mana, itu absor, sam'a, wal afidah tadi dipakai. Oke, aku memilih dokter ini karena dia begini. Bukan disarankan orang misalnya silahkan ke dokter sana gitu ya, tanpa kamu mencari tahu dulu begitu riwayatnya dan sebagainya. Nah, begitu misalnya kamu sudah yakin pada dokter itu, ya kamu jangan membantah, kenapa dok obatnya begini, emang dulu dokter IPK-nya berapa, kan nggak gitu. Ya, itu berarti pada titik itu misalnya kamu memang taklid pada dokter itu. Jadi nggak mendalami itu, nggak mendalami ilmu kedokterannya. Nanti ada area yang memang seperti itu. Atau misalnya kamu tentang tata cara sholat gitu. Setelah mempelajari beberapa mazhab, maka saya yakin saya akan mengikuti yang mazhab ini. Tentang ayat-ayat kesananya mungkin tidak menggali nih sanadnya dari mana dan seterusnya, tapi kamu percaya pada pendapat imam itu karena kamu punya, nanti harus bertanggung jawab kenapa kamu berijtihad pakai mazhab yang itu gitu. Itu yang dimaksud harus dipertanggungjawabkan, tapi pada titik-titik tertentu memang nanti kita akan terpaksa untuk taklid karena coverage kita terbatas, bisa stres kita ya. Kemudian di surat Al-Alaq 4 dan 5 gitu ya,
itu yang sering dibacakan dan sering disampaikan adalah di situ ada perintah untuk ikra, untuk memahami. Bukan hanya bacaan ya, tapi yang dimaksud itu adalah baca dari konteks lingkungan yang ada di sekitar kamu, zaman yang sedang bergerak, fenomena-fenomena apa, sehingga kamu bisa mengambil sikap yang paling bijak pada situasi itu. Dan jangan khawatir, Allah akan mengajarkan apa yang tidak diketahui oleh manusia. Itu ya, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq, Iqra wa rabbukal akram. Akramnya Allah itu adalah alladzi 'allama bil qalam. Ya, nanti Allah akan mengajarkan, kalau diterjemahnya pena ya, tetapi bukan berarti Allah akan mengajarkan selalu dengan teks, di mana teks itu adalah hasil goresan dari pena gitu. Tapi di dalam ilmu semiotika ya, sebenarnya semua bentuk itu adalah bisa dimaksudkan teks. Ya, misalnya ada buletan-buletan gitu ya. Ya sekarang huruf A itu huruf Latin kita, ini kita anggap teks. Tapi kadang bagi orang yang berhadapan dengan simbol gitu, apapun itu akan bisa menjadi teks. Tanda-tanda gitu ya, isyarat tentang sesuatu. Itu perintah untuk memahami fenomena zaman. Dan artinya di dua ayat ini saya ingin menyampaikan bahwa bukan susah memahami fenomena zaman. Kalau kamu bersungguh-sungguh, maka berikutnya itu tugasnya malaikat Jibril untuk mengantarkan pemahaman itu kepada kalian. Kenapa? Karena Allah berjanji, alladzi 'allama bil qalam 'allamal insana ma lam ya'lam. Jadi tugas kita itu hanya bertanya dan mencari peluang-peluang di mana jawaban dari pertanyaan itu ada. Nanti ikhtiar kita itulah yang akan membukakan pemahaman. Oke. Nah, ini tadi yang sudah saya sampaikan tentang tugas pertama ya, untuk mengkaji ayat di dalam Al-Quran, atau kalau yang non-muslim bisa mengambil kitabnya sendiri-sendiri. Intinya adalah perintah-perintah untuk menggunakan akal pikiran, untuk bertafakur, atau kalau di dalam Al-Quran ada istilah tadabbur ya. Nah, itu hal yang berbeda, misalnya tafsir, tadabbur, berpikir dan menggunakan akal. Nanti kita bagi menjadi 4 kelompok kalian ya, tapi satu kelompok jangan 10 orang lah, nanti kita bagi 5 atau maksimal 7 orang. Dan ada 4 kata kunci yang dipakai untuk mencari ayat-ayat yang mau kita teliti. Saya merekomendasikan situs atau website untuk mencari ini ya, tidak tertutup yang hanya di Al-Quran Hadi, tapi saya sudah surfing ke situ dan cukup mudah untuk diikuti. Tinggal memasukkan keyword-keyword yang sudah saya arahkan di sana, maka nanti Anda akan mendapatkan list dari ayat-ayat yang relevan dengan kata kunci itu. Nah, tugas kalian adalah membacanya dengan baik setiap ayat, terus kasih checklist mana yang memang di ayat itu secara mayoritas maknanya itu adalah perintah untuk menggunakan infrastruktur berpikir tadi, gitu ya. Kadang mungkin ada kata pikiran atau akal, tapi sebenarnya arahnya nggak perintah untuk berpikir gitu. Bisa berupa sindiran, perintah untuk berpikir itu bisa berupa tadi kecaman gitu ya. Nah, bisa jadi sebuah pujian. Nah, itu nanti dibaca satu-satu. Bisa jadi ayat yang muncul di hasil searching dengan keyword itu tidak relevan. Oke, jadi nanti mungkin di kelas dosennya akan memberikan arahan ini tentang setorannya nanti seperti apa. Baik. Di pendahuluan ini tadi saya ingin menyinggung terkait dengan tujuan, itu adalah outcome ya, yang bagian outcome tentang kebenaran.
Ya, saya mengajak kalian untuk merenungkan kembali sesuatu yang kamu pegang. Misalnya, yang saat ini sering dibahas adalah bahwa bumi itu bulat. Gitu ya. Terkait dengan sebuah konsep bumi itu bulat, coba kamu tanyakan kepada dirimu sendiri. Kamu itu levelnya tahu, gitu ya? Atau baru percaya, taklid gitu ya? Dan seandainya kamu pada level tahu atau percaya, jadi tahu itu lebih mendalam, lebih ilmuwan lah ya, lebih ilmiah dibandingkan dengan percaya. Apakah yang kamu percaya dan yang kamu ketahui itu adalah sebuah kebenaran? Ya, ini sedikit berpikir filsafat ya. Filsafat itu bukan menolak kebenaran, tetapi kita mempertanyakan kembali sesuatu yang kamu anggap benar itu, kamu pertanyakan kembali, oh iya ini benar atau saya percaya atau saya ikut-ikutan saja gitu. Termasuk nanti di dalam beragama, karena ini adalah cara untuk nanti kamu bisa pengkoh agama. Nah itu kalau kamu benar-benar, oh iya ini adalah misalnya dalam berislam ya, ini adalah agama yang saya pilih, bukan yang dipilihkan oleh orang tua kamu karena kamu dilahirkan di keluarga Islam. Jadi karena kamu sudah dewasa, maka sebenarnya saya mengajak ya melalui mata kuliah ini, dan juga silahkan beraktivitas untuk mencari kajian di mana-mana untuk mempertanyakan kembali, apakah memang Islam ini adalah sesuatu yang menurut kemampuan kamu menilai itu yang paling benar. Dan setelah kamu menemukan kebenaran itu, kemudian kamu dengan yakin, gagah perkasa, kokoh untuk memegangnya gitu. Jangan-jangan kamu nggak mikirin gitu ya, oh ya saya Islam ya karena KTP saya Islam, karena saya oleh orang tua saya diajarin untuk Islam, saya ya menerima lah, nggak protes, nggak apa gitu. Nah ya sayang gitu ya kalau hanya level itu, karena nggak akan menikmati gitu, nggak akan menikmati di dalam beragama itu. Kamu nggak menemukan dirimu sendiri, akhirnya nanti akan mudah diombang-ambingkan, ikut ombaknya ke sana kamu ikut ke sana, ombaknya ke sini kamu ikut ke sini, dan pada situasi tertentu kamu bisa terjebak pada kegelisahan. Sebenarnya yang benar itu yang mana sih gitu. Kalau kamu nggak dari sekarang sudah dewasa itu berusaha mencari kebenaran itu, dan kemudian ya kamu pegang ya, walaupun dalam zaman sekarang ya, karena kita sudah nggak bisa langsung ketemu Nabi, nggak bisa langsung ketemu Rasul untuk mengklarifikasi ini benarnya 1-0 gitu. Jadi prinsip Sokrates itu bagus. Dia saat ini inilah yang saya yakini yang paling benar. Tetapi jika di sebuah sudut dunia di mana nanti suatu saat saya akan menemui itu dan ternyata itu lebih benar daripada apa yang saya pegang sekarang, maka saya akan berpindah kepercayaan atau keyakinan pada kebenaran itu. Jadi kamu pegang apa yang sekarang kamu yakini sebagai sesuatu yang benar, tapi sisakan ruang untuk selalu membandingkan, mengkritisi apa yang kamu pegang itu dengan sesuatu yang baru yang kamu terima. Dan kalau apa yang kamu pegang itu benar, ya itu pasti akan kokoh di sana. Ya sambil berdoa sih ya, untuk Allahumma arinal haqqo itu adalah Allah memberikan bling gitu ya, oh ini loh yang benar. Jadi naluri kita itu dibisiki gitu, dan kita terasah untuk memahami naluri yang menunjukkan pada kebenaran. Plato dan Sokrates berpendapat bahwa ide tentang kebenaran ini sudah dibawa sejak lahir, diwahyukan. Artinya apa? Manusia itu diberi bakat untuk hidup di kebenaran, di jalur kebaikan dan kebenaran, yang nanti jalur itulah yang akan menunjukkan dia untuk bisa kembali kepada Tuhan. Tetapi di dalam perjalanan kehidupan kan nanti banyak
interferensi gitu ya. Ya bahkan reinterpretasi terhadap apa yang diwahyukan sebagai sebuah kebenaran. Yang mungkin dalam bahasa umum kita sering sebut itu sebagai hati nurani. Di mana hati nurani kita akan berontak gitu. Manakala kita mengkhianati apa yang kita yakini sebagai sebuah kebenaran. Akan terusik atau tidak nyaman gitu. Misalnya ketika Anda berbohong, mungkin untuk pertama kalinya, Anda gelisah luar biasa. Karenanya ada tes kebohongan itu kan karena pada dasarnya manusia itu seharusnya jujur, maka ketika dia melakukan kebohongan dan tidak sangat terlatih, itu bisa dideteksi dengan hormon-hormon detak jantung dan sebagainya, sebuah sinyal yang tubuh kita sendiri akan merespon keburukan yang kita lakukan. Nah, bicara tahu tadi, di Islam itu ada 4 tahapan lah ya. Ada jahal, itu orang yang tidak tahu, bahkan tidak tahu kalau dia tidak tahu atau tahu gitu. Ya ini karena nggak punya ilmu ya. Kemudian yang kedua taklid. Taklid itu udah lebih bagus daripada bodoh, daripada jahal. Dia tahu kalau dia tidak tahu, sehingga kemudian dia memilih untuk mengikuti pendapat seseorang. Itu karena dia tidak tahu. Oh, di bagian ini saya nggak tahu. Nah, nanti dalam hidup ini, apalagi di dunia ilmiah, di dunia akademik, salah satu sopan santun itu nanti kita belajar menjadi taklid atau orang awam pada sebuah bidang keilmuan yang memang kita nggak tahu ada di nggak tahu keilmuan itu. Jadi jangan istilahnya plesetan dari gelar MSI ya, master segala ilmu gitu. Kalau kamu orang IT, terus kemudian ada sebuah masalah yang masalah itu core-nya adalah masalah hukum, ya seharusnya kamu lebih menghormati orang yang pakar atau kuliah di prodi hukum itu untuk berpendapat, apalagi dia pakar. Misalnya ada masalah banjir, ya orang informatika mungkin nggak bisa mengomentari penuh gitu ya, seperti halnya ada misalnya ahli tata kota atau ahli teknik lingkungan yang sudah memahami liku-liku tentang banjir. Nah, jadi kita harus rendah hati, harus tawadhu, dan merasa malu kalau kita mengomentari sesuatu yang bukan bidang kita dan kita berperilaku seakan-akan kita itu ahli. Sekarang kan mudah begitu ya, di grup-grup WhatsApp yang kalian banyak dapat share tentang informasi-informasi, terus kamu komen gitu. Nah, harusnya orang alim itu dia tahu di mana dia boleh berkomentar dan percaya diri ya kalau di bidangnya. Kalau tidak di bidangnya mungkin menurut pendapat saya gini, tapi saya nggak terlalu tahu tentang itu ya. Itu orang alim itu seperti itu, bukan merasa sok pandai menguasai segala ilmu. Nah, itu sudah lebih bagus daripada jahal tadi ya, karena ya dia tahu di titik ini saya tidak tahu, di titik ini saya tahu. Nah, di level yang lebih tinggi itu disebutnya zon, prasangka lah, ya. Tapi prasangka ini bukan konotasinya jelek ya. Berprasangka ini artinya dia belum yakin benar tentang sesuatu itu dan dia mencari sumber-sumber untuk bisa menjustifikasi apakah sesuatu itu benar atau tidak. Ya, dia tahapannya saya masih mencari-cari, belum ketemu jawabannya yang pasti. Nah, kalau dia sudah tahu mendalam tentang sesuatu, itu levelnya namanya ilm. Nah, kembali ke surat Al-Mujadilah ayat 11 tadi ya. Allah akan meninggikan orang yang berilmu itu, derajatnya akan ditinggikan. Maka levelnya bukan berarti untuk semua ya tadi ya, karena coverage kita terbatas. Dari taklid menuju zon, menuju ilm, menuju berilmu. Nah, sehingga di bidang informatika yang kamu memilih prodinya, ya kamu harus sampai di tahap berilmu. Infrastruktur,
Infrastruktur kalau jagonya di RPA mungkin nggak terlalu menguasai juga gitu ya. Jadi memang artinya di ilmu informatika sendiri ilmu juga sudah demikian luas ya. Tapi memang klaimlah dirimu atau usahakanlah dirimu kamu berada di level menguasai ilmu itu di cabang yang mana. Jangan setengah-setengah tapi semuanya harus nggak ada yang level menguasai. Ya bisa juga sih kalau kamu memilih di area marketing ya, memasarkan itu mungkin terhadap product knowledge nggak di level ilmu. Tahu gitu ya, bisa memahami fenomena kausalitasnya gitu. Tapi untuk bikinnya mungkin nggak bisa gitu. Itu kalau memang mau di level marketing. Itu ada juga yang seperti itu. Dan kebenaran itu ternyata bermacam-macam juga ya. Ada yang mengklasifikasikan level kebenaran itu kebenaran empirik, yaitu kebenaran yang didapatkan dari panca indera, yang diserap oleh panca indera, sesuai dengan fakta yang dialami. Nah ini jangan langsung menjustifikasi apa yang tampak itu seperti itu, karena kadang yang sebenarnya terjadi itu hanya yang kita sensor itu hanya gejalanya, tetapi sebenarnya hakikat kebenarannya nggak seperti itu. Salah satu contohnya nih kebenaran empirik itu adalah misalnya ketika kamu berdiri di rel kereta api, terus kamu memandang di kejauhan dari rel kereta api itu, maka sensor mata kita akan melihat bahwa kereta api itu bertemu di satu titik di horizon gitu ya, bertemu di satu titik. Tapi kebenaran logika kan akan menyangkal itu. Secara logika kereta api ini lurus gitu, dan kalau lurus dia nggak akan bertemu di satu titik, gitu kan? Jadi dia akan menggali lebih tinggi gitu ya kalau logika itu. Berpikir dengan akal sehat. Ya empirik adalah memang alat kita untuk memahami apa yang tampak gitu. Tapi kadang hakikatnya itu sebenarnya tidak selalu sesuai dengan apa yang tampak, sehingga diperlukan berpikir yang lebih tinggi lagi, yaitu kebenaran logika. Nah kebenaran logika ini biasanya universal ya, karena ada hukum-hukum logika yang orang filsafat sudah mengkaji itu dan ya akal sehat manusia pada umumnya menerima itu. Nah kalau empirik tadi banyak ininya, benar juga tapi masih memunculkan validitasnya masih di bawahnya kebenaran logik. Nah walaupun etika ini di atasnya ya, kebenaran etika, tapi kebenaran etika itu nanti sifatnya tidak universal, karena bergantung kepada konvensi setempat ya, misalnya tentang, atau subjektif lah, sebutnya subjektif. Misalnya tentang warna yang indah, baju yang matching warnanya gitu ya. Kalau matching mungkin agak rasional itu kebenarannya, karena matching itu padu padannya serasi gitu ya, dan itu secara keilmuan katanya ilmu warna itu sudah ditemukan lah, warna apa dengan apa yang dianggap serasi, apakah kontras atau senada dan seterusnya, itu adalah variasi dari yang namanya matching. Tapi kalau indah itu ya, kadang saya yang suka warna hijau misalnya selalu melihat yang hijau-hijau itu indah gitu. Ada yang suka merah, ya merah itu selalu menarik misalnya. Nah, ada yang nanti misalnya tentang sopan dan tidak sopan, itu juga biasanya bergantung pada konvensi setempat. Karenanya di ilmu budaya Sunda itu kalian ya harus paham, hidup di Tatar Sunda ini apa konvensi masyarakat setempat, nggak usah diperdebatkan. Kalau yang menurut orang Sunda sopannya itu ketika melewati orang itu harus berkata punten misalnya, itu sebagai sesuatu yang diterima sebagai sopan santun, ya itu lakukan karena memang konvensinya seperti itu.
dan bisa berbeda di tempat lain ya. Misalnya budaya orang Indonesia dengan orang Arab misalnya, katanya nih ya, kalau orang Indonesia itu dipegang kepalanya itu sesuatu yang sangat tidak sopan, tidak menghargai gitu. Tapi sebaliknya orang di Jazirah Arab itu berpandangan bahwa memegang kepala kakeknya, mengelus-ngelus kepala kakeknya itu adalah sebuah rasa hormat dan sayang gitu. Ya, itu kan sesuatu yang berbeda ya, tidak usah dipertentangkan karena memang namanya kebenaran etika. Jadi ketika nanti kamu berdebat untuk sesuatu yang levelnya itu memperdebatkan sesuatu yang ternyata itu ranahnya ranah etika, ya sebenarnya nggak ada gunanya. Karena masing-masing orang akan punya kesepakatan dengan lingkungannya, atau mungkin dirinya sendiri juga akan berbeda. Jadi kalau kamu suka baju, saya suka yang warna itu, kok kamu suka yang warna itu sih? Nah, sekarang kamu jadi tahu itu nggak perlu diperdebatkan karena setiap orang akan punya referensinya sendiri-sendiri. Nah, yang keempat ini adalah kebenaran metafisik, yang kadang bukan berarti sesuatu yang salah manakala sesuatu itu pada ranah metafisika tapi akal kita belum bisa menerima. Ya, oh ini nggak masuk akal gitu. Sebenarnya bisa dibalik. Bukan berarti nggak masuk akal, cuma akal kita aja yang nggak cukup untuk menerima kebenaran itu karena coveragenya di luar itu. Nah, kalau bicara tentang teologi ya, tentang Tuhan, ketuhanan dan seperti apa, itu biasanya masuk ke ranah metafisika yang kadang tidak empirik, tidak logik, dan juga tidak memenuhi kaidah logika, tapi ya memang seperti itu. Sehingga seringkali di ranah metafisika ini kemudian kita percaya dan akhirnya disebut sebagai menerima terus mengimani. Namun jalan untuk menuju ranah metafisika ini bisa didekati dengan empirik dan logik. Misalnya apakah benar Tuhan itu ada gitu ya? Apa yang rasional apa yang membuktikan bahwa Tuhan itu ada, itu bisa didekati di situ. Yang nanti kalau oke, ya memang ada sebuah zat, sebuah kekuatan di luar diri saya yang mengatur semuanya ini, dan apa yang dia kehendaki tidak bisa saya tolak, maka saya akan beriman kepada dia. Nah, nanti konsekuensi beriman itu, tapi awalnya kan dari rasional dulu, empirik, rasional, masuk ke penerimaan keimanan, dan setelah menerima ya dia harus ada konsekuensinya. Dari beriman itu adalah menerima kalimat-kalimat Tuhan, misalnya kalam-kalam Allah yang dituliskan di dalam kitab-kitabnya, yang ya memang itu juga nanti tafsir-tafsirnya masih perlu kajian sendiri dan memerlukan kembali logika dan empirik untuk memaknainya. Yaitu semoga Anda semakin terbuka dengan apa itu kebenaran dan jangan berdebat pada sesuatu yang memang nggak perlu diperdebatkan. Ini contohnya ya, kebenaran objek empiris itu biasanya objektif. Kalau warna itu merah ya banyakkan orang akan bicara merah, bulat ya bulat gitu. Nah, kalau bicara tafsir, tafsir dari sesuatu yang tampak misalnya nih, itu bisa subjektif ya, bisa ya sudutnya bisa berbeda-beda ya, maksudnya begitu. Misalnya warna merah, ada yang bilang kan guyonannya begini, merah itu kalau di traffic light kan artinya berhenti. Oh, karena warna bendera Indonesia ini ada warna merahnya, maka kita nggak maju-maju karena kita berhenti. Sebaliknya, yang mendesain warna bendera dengan warna merah itu kan dia memaknainya berani. Ya, itu contoh tafsir yang orang bisa jadi punya interpretasi yang berbeda tentang warna merah, makna dari warna merah. Nah, ketika nanti kita bicara kitab, teks ya, nah, kita tahu juga ada beberapa mazhab, ada versi-versi tafsir gitu. Ya, itu kebenarannya di level itu, subjektif. Tapi karena yang mentafsir ya adalah orang yang kita percaya, ya mungkin kamu jadi taklid pada tafsirnya itu.
Tapi ada baiknya ketika kita mau memahami sebuah ayat, kamu bisa membandingkan tafsir-tafsirnya. Dan kemudian kamu olah sendiri, terus kamu punya ijtihad sendiri. Dan minta kepada Allah untuk diberikan intuisi atau inspirasi yang benar gitu ya. Tentang ayat itu. Ya harusnya begitu, belajar Al-Quran itu nggak hanya membaca terjemahannya, tapi menggali makna dengan beragam pendapat dari tafsir zaman dulu sampai tafsir yang sekarang, karena yang mentafsirkan ini ada ilmunya dan itu direlevankan dengan keilmuan yang berkembang pada saat itu. Nanti kita lihat contoh ya, misalnya tafsir tentang langit berlapis 7 itu di tafsirnya Buya Hamka yang hidup di tahun 80-an itu adalah Merkurius, Venus, Bumi, Mars, Pluto, Neptunus, yang Uranus gitu ya. Yang itu pada saat itu planet yang ditemukan baru 7. Nah, tetapi ketika sekarang ada teleskop Hubble yang kita tahu ada galaksi Andromeda, Milky Way dan sebagainya, ya itu menjadi harus diupdate gitu tafsirnya. Bukan berarti Al-Qur'annya salah, tetapi pemahaman kita terhadap ayat itu yang berubah. Kenapa? Karena pengetahuan, teknologi dan ilmu yang dibukakan oleh Allah berubah. Ya, itu nanti yang akan kita pakai di dalam kerangka analisis ayat. Bagaimana kita mentafsiri, mentadaburi ya, kalau lebih rendah hati itu kalimatnya tadabur terhadap ayat-ayat ini dengan konteksnya adalah ilmu informatika. Makanya ini saya sebutkan ya ada orang nggak setuju ya wajar, karena memang kita punya angle sendiri. Bahkan mungkin ada yang orang informatika nggak setuju, ya itu boleh saja gitu. Kok nggak sama sih dengan terjemahannya, misalnya nanti kita bicara timbangan gitu ya. Atau bahkan yang sering banyak didiskusikan juga ramai itu misalnya tafsir tentang surga gitu. Tafsir surga itu secara konteks difahami sebagai konteksnya orang Arab. Yang apa? Yang di sana air itu susah. Kemudian orang Arab itu dulu berpandangan bahwa masih jahiliyah ya, perempuan itu seperti benda yang dikoleksi. Harem itu ya, istilah harem. Makin banyak koleksi perempuannya itu menunjukkan derajat sosialnya tinggi. Makanya ketika ada ayat yang membatasi pernikahan itu 4, itu udah sebuah kemajuan, maksimal 4 itu sudah kemajuan yang sangat luar biasa dibandingkan dengan budaya mereka yang mereka punya, ya mohon maaf itu dianggap sebagai piaraan gitulah ya perempuan itu. Nah, sedangkan Islam sangat memuliakan wanita. Sehingga tafsirnya itu kan konteksnya yang disampaikan itu hakikatnya surga itu adalah sebuah kehidupan yang indah gitu kan, kira-kira yang tidak pernah terbayang oleh mata, terbersit oleh pikiran kita, tidak terdengar oleh telinga gitu. Tapi kemudian didekati, ada rezeki yang pernah kamu terima seperti di dunia, terus bidadari yang bermata jeli gitu ya, ada sungai gitu. Mungkin bagi orang Indonesia yang banyak sungai nggak terlalu eksotis gitu tentang sungai. Apalagi ada kolam susu, orang yang nggak suka susu mungkin nggak menarik juga. Tapi sebuah kehidupan indah yang digambarkan pada konteks orang Arab yang dulu air itu susah sekali, dan mereka ya mohon maaf tadi masih berpandangan seperti itu tentang perempuan. Ya ini perdebatan, perdiskusian, dan tadi saya berharap kalian berpikir terbuka dan sehingga kita bisa menemukan kebenaran yang lebih tinggi gitulah kira-kira. Nah, yang kesepakatan tadi itu disebut sebagai kebenaran intersubjektif. Nih, juga ada kebenaran tekstual, gramatikal, kontekstual. Itu nanti akan banyak kita pakai di dalam mentadaburi ayat-ayat yang kita pahami dalam paradigma virtual reality bagi jiwa, alam semesta virtual reality bagi jiwa. Nah, Tuhan memberikan alat, kalau tadi di ayat yang saya kutip ada sam'a, absara, wal afidah.
Ini dalam teori pendidikan itu kita diberi akal, indera, nurani, naluri, intuisi, dan imajinasi. Itu adalah alat kita untuk nanti bisa mentafsiri, mentadabburi Al-Quran ya. Nah, kadang yang diasah di pendidikan saat ini itu indera dan akal saja. Jarang lembaga-lembaga pendidikan yang mengasah ketajaman nurani, naluri, intuisi. Kalau imajinasi mungkin ya, karena berpikir kreatif itu harus mengembangkan imajinasi. Kalian membuat desain dari sebuah software aplikasi, bentuk antarmukanya bagaimana, nanti fungsi-fungsinya apa, bagaimana membangun entitas-entitas di database-nya, itu sangat membutuhkan imajinasi. Nah, yang paling bisikan Tuhan itu kan melalui intuisi kebenaran. Kebenaran Tuhan itu datang melalui intuisi. Yang itu yang jarang diasah. Oke, metode menemukan kebenaran dalam ilmu filsafat ada 3 cara. Bersumber pada kitab samawi itu disebutnya metode bayani. Berarti membuka kitab, membaca tafsir-tafsir orang terdahulu, belajar asbabun nuzulnya seperti apa, kemudian kalau itu kita pahami pada konteks sekarang maksudnya bagaimana gitu. Terus how, so what-nya lalu kita terapkan pada kehidupan sekarang bagaimana untuk memberikan kemaslahatan. Itu bersumber pada kitab samawi. Ya, biasanya pesantren-pesantren itu basisnya adalah pada metode bayani. Nah, kalau kita yang berada di pendidikan barat itu basisnya metode menemukan kebenarannya adalah dengan metode burhani, bersumber pada eksperimen-eksperimen empiris gitu. Dicoba, oh begini gitu ya, menemukan hukum-hukum alam itu dari pengamatan, terus dihitung matematika, dicoba, oh iya betul begini. Kalau kamu bikin algoritma, oh ini alurnya begini, dicoba di coding, dites dengan berbagai kondisi gitu. Ya mungkin levelnya beda sih ya. Misalnya kalau Bu ada gitu kitab yang Al-Qur'annya belajar algoritma, ya prinsip-prinsip algoritmanya ada, tetapi ketika dipakai untuk problem solving, kan nanti akhirnya dari kamu problem solving tentang berbagai hal ya. Kalau dulu orang menemukan algoritma kan begitu. Misalnya algoritma yang sangat legendaris itu adalah algoritma sorting ya. Nah, orang punya beragam ide tentang algoritma sorting itu kan dari pengalaman ya, dari eksperimen-eksperimen. Oh, ini kurang efektif. Oh, bagaimana kalau idenya begitu? Akhirnya ditemukanlah sebuah algoritma diberi nama indah yang ya orang nggak perlu lagi berpikir dari awal, itu sudah ditemukan. Nah, metode-metode software development life cycle method atau ya gaya-gaya teknologi, pendekatan-pendekatan platform yang ditemukan orang itu basisnya di burhani. Kemudian yang kalau yang suka tasawuf gitu ya, Al-Ghazali itu lebih pada metode irfani, mengandalkan pada ilham. Kalau Nabi itu wahyu, kebenaran wahyu. Dulu kalau Rasulullah ditanya oleh umatnya kan, kalau belum tahu jawabannya kan Rasulullah tunggu dulu, saya menunggu petunjuk dari Tuhan. Terus nanti Jibril datang dengan membawa wahyu kan. Kalau sekarang kan eranya tidak begitu ya. Manusia yang sangat dekat dengan Tuhan bertanya terus datang inspirasi, jawabannya itu tatarannya hanya ilham, atau di bawah itu adalah intuisi. Yang sebenarnya ya Tuhan membisiki kita juga gitu ya, pada saat kamu mengalami sesuatu bingung gitu, tapi karena kita nggak terlatih untuk memahami bisikan itu ya, sehingga ya seakan-akan kita hanya mengandalkan burhani atau bayani. Ide apakah ada yang lebih baik satu dengan yang lain? Ya saya pikir yang sempurna itu adalah gabungan gitu ya, gabungan. Atau orang bisa berjalan dari sudut mana, yang torikoh istilahnya ya kalau di dalam beragama. Bisa jadi saya berangkat dari burhani, bisa jadi saya berangkat dari bayani gitu. Atau saya
melakukan riadoh, latihan-latihan misalnya membersihkan diri, mendekatkan pada Tuhan untuk berharap mendapatkan, kalau orang sebut itu ilmu laduni lah ya, untuk langsung diberi oleh Tuhan, ya mungkin bisa juga, tapi sebenarnya yang dicari satu, yaitu kebenaran. Dan kalau kita lihat perjalanan dari misalnya Newton dalam menemukan teori jatuhnya apel gitu ya, atau Archimedes ketika dia menemukan hukum Archimedes, itu menurut saya gabungan antara 3 dan 2. Dia mempertanyakan itu sejak lama, pengen tahu seperti apa sih sebenarnya semua jatuh ke bawah itu dalam pola seperti apa. Itu Newton mungkin sudah lama bertanya-tanya. Hanya inspirasi hukum gravitasi itu dibisikkan oleh malaikat Jibril, diberikan inspirasi celing gitu ya, pada saat dia duduk di kampusnya di bawah pohon gitu, di Cambridge sana. Ada patungnya Newton dan pohon apelnya katanya masih diabadikan gitu ya, tempat Newton menemukan inspirasi dari jatuhnya apel. Kan sebenarnya jatuhnya apel juga sudah lama Newton lihat buah apel itu, tapi kenapa pada hari itu dia terinspirasi hukum gravitasi? Itu adalah kontribusi dari, atau metodenya namanya metode Irfani. Artinya apa? Ikhtiarnya kita belajar dari kitab, dari empiris, pengalaman. Itu adalah sebagai ikhtiar supaya kita pantas untuk mendapatkan kebenaran lewat Irfani. Mungkin begitu. Jadi kalau saya memfrasekan itu dalam sebuah kalimat, ilmu itu sebenarnya tidak dicari, tetapi diberi. Ikhtiar kita untuk belajar dalam rangka mencari, berdiskusi untuk menemukan kebenaran itu adalah sebagai upaya supaya pantas untuk diberi. Kira-kira begitu. Oke. Nah, ini ilmu menurut sudut pandang Islam itu tadi sudah dibahas di depan ya. Ini mungkin slide-nya seharusnya yang di atas tadi, bahwa Allah yang akan mengajari manusia, tetapi metode pengajarannya tadi lewat bayani, burhani, dan irfani. Nggak bisa langsung, ya bisa juga sih yang langsung irfani itu, tapi kan ada riadohnya ya, ada amalan-amalannya lah, kira-kira begitu kalau di kalangan pesantren. Tapi mungkin kamu juga gak akan kuat, misalnya harus puasa Daud selama 5 tahun berturut-turut, terus gak nonton TV misalnya begitu, kan riadohnya gak gampang juga gitu ya untuk pantas diberi itu. Jadi ilmu itu diberikan oleh Allah kepada kita manusia yang hidup di dunia ini, yang sebelumnya kita turun ke dunia ini, supaya kita tahu bagaimana memperlakukan alam semesta dan memperlakukan diri kita sendiri, dan tahu perjalanan hidup kita sebenarnya ini mau seperti apa gitu. Oke. Intinya itu ya. Jangan khawatir kalau nggak tahu, asal kamu mau dan bertanya, mencari, itu nanti pasti Allah akan membukakan ilmunya. Oke, ini satu kalimat saja yang saya highlight, yang bawah itu ya. Mana sih yang benar menurut kalian? Kita ini makhluk akhirat yang sedang melakukan perjalanan camping di dunia, atau memang kita ini penghuni alam dunia namun suatu saat akan berakhir? Seperti itu. Kita lihat coba. ESQ mengusulkan 3 komponen ya, ada IQ, ada EQ, dan ada SQ. Kemudian di konsep itu diungkapkan bahwa sebenarnya layernya kalau dilihat itu ya, putaran-putarannya itu kan intinya ada di yang berwarna putih, yaitu spiritual. Jadi komponen inti dari seorang manusia itu ada di spiritualnya. Lalu dalam kehidupan ini dibungkuslah dengan kecerdasan dan emosional.
enzim-enzim yang mempengaruhi kecerdasan dan emosional yang secara jasad direpresentasikan di anggota organ tubuh manusia. Ya, ini untuk membantu memilih yang tadi ya. Kita ini sebenarnya makhluk akhirat yang menjalani misi camping kehidupan di dunia dan suatu saat kan kembali ke asal kita. Atau memang kita didesain sebagai makhluk di dunia. Nah, ini kalau kita ambil beberapa ayat. Ya, ini memaknai perjalanan manusia ya. Ada satu ayat yang paling terkenal itu adalah inna lillahi wa inna ilaihi rojiun. Siapa sebenarnya yang akan mengalami inna lillahi wa inna ilaihi rojiun itu? Atau kalau diambil dari surat Al-Fajr ayat 27-30 itu ya. Harapan kita dalam perjalanan ini nanti di ayat itu disebutkan adalah kita akan mendapatkan panggilan irji'i ila rabbika radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Jadi wahai ya ayuhan nafsul mutmainnah, jiwa-jiwa yang mutmainnah ini nanti akan dipanggil oleh Allah, kembalilah kamu kepada ridhoku. Bagaimana supaya bisa kembali kepada ridho Allah? Fadkhuli fi ibadi, maka jadilah hamba yang baik sehingga kamu bisa mendapatkan jannah. Jadi menjadi ibad dulu baru mendapatkan jannah untuk bisa mendapatkan julukan jiwa yang mutmainnah. Nah, jadi saya ingin mengajak Anda, ini sudah sedikit masuk ke jiwa ya. Nanti ada alam semesta virtual reality bagi jiwa. Jadi kita itu sebenarnya adalah nafs tadi, spiritnya, makhluk akhirat gitu ya. Terus dapat kontrak nih, kita lagi main game. Kalau dengan pandangan game di surat Al-A'raf ayat 172 kita sudah tekan kontrak untuk bermain game di kehidupan dunia ini. Pada saat kita ditanya alastu birobikum, kemudian kita menjawab bala syahidna. Kamu mau ikutan challenge untuk hidup di dunia ini, untuk bisa kembali menemukan diriku gitu ya, kembali kepada Tuhan. Jadi jangan merasa kamu hidup ini bukan atas kehendakmu, kesadaranmu yang sekarang mungkin mengatakan begitu. Kamu nggak pernah minta dilahirkan di dunia. Tapi sebenarnya jiwamu itu sudah pernah melakukan kontrak, roh kamu lah udah pernah melakukan kontrak untuk menjalani kehidupan yang sekarang. Tujuannya apa, misinya apa, dan seterusnya itu sudah oleh Allah dibuka lagi di Al-Quran bahwa jiwa kita dulu pernah seperti itu. Aku tulis kalimat ini di dalam Al-Quran supaya nanti kamu gak protes bahwa kamu gak pernah merasa untuk melakukan itu ya. Alam kesadaran kita sekarang enggak, tapi sebenarnya bawah sadar kita itu kita sudah menyadari kita ini makhluk akhirat, dan itu adalah yang kita alami ya, dari alam ruh ke alam rahim, kemudian alam dunia, alam kubur, alam akhirat. Nanti di sana sebenarnya di alam dunia ini bayangan surga dan neraka itu juga sudah berjalan, nanti kita paradigmanya begitu. Dan nanti roh kita kemana? Ya kembali lagi ke alam roh. Setelah itu bagaimana? Wallahu alam. Belum ada berita itu. Kalau orang Buddha sih memahami reinkarnasi, balik lagi ke kehidupan berikutnya ya. Kalau di Islam kita tidak meyakini tentang itu. Nah, yang terakhir tadi kan supaya Anda terampil untuk bahagia ya. Nah, ini beberapa quotes yang perlu diketahui supaya nanti kita perdalam lagi dalam perjalanan kuliah ini. Tapi yang perlu saya tegaskan sekarang bahwa kebahagiaan itu bukan sesuatu yang terjadi begitu saja. Sebuah keberuntungan atau kebetulan yang acak. Bukan sesuatu yang bisa dibeli. Nonsen, kamu gak akan bisa membelikan kebahagiaan. Yang bisa kamu beli misalnya kalau kamu udah lama gak makan sate apalah gitu ya, terus kamu makan terus merasa senang, itu sebenarnya bukan bahagia levelnya, tapi kesenangan. Di bahasa Inggris itu ada
pleasure, enjoy, dan happiness. Kalau pleasure itu mudah hilang, kesenangan sesaat lah kita sebut. Nggak ada juga orang yang bisa memerintahkan tolong beri dia kebahagiaan gitu. Karena nggak bisa diberikan kalau kita nggak bisa menerima itu sebagai sesuatu yang bahagia. Kebahagiaan tidak bergantung pada peristiwa di luar diri manusia, melainkan ditentukan oleh bagaimana kita menafsirkan sebuah peristiwa. Kebahagiaan pada kenyataannya adalah suatu kondisi yang harus disiapkan, dibudidayakan, dipertahankan secara pribadi oleh setiap orang. Contoh misalnya ya, ibu kamu sudah masak makanan, berpikir bahwa musim hujan kayaknya anakku suka sekali kalau aku bikinin bakso misalnya ya, panas-panas nanti sampai rumah. Udah disiapkan, kamu sampai rumah kehujanan, terus mandi, terus langsung tidur. Terus ibu kamu, loh kan sudah disiapkan makan. Ya, contohnya, tapi dengan teguran ibu kamu itu malah bikin kamu marah gitu ya, karena kamu misalnya udah jajan di jalan. Ketika ibu kamu ingin memberikan kebahagiaan dengan menyediakan makanan, ternyata penerimaan kamu kan enggak, itu bukan sesuatu yang membahagiakan dirimu gitu ya. Jadi bergantung tadi pada sebuah kejadian itu kamu sikapi sebagai membahagiakan atau tidak membahagiakan. Nanti kita cari lagi lah ya contohnya yang terkait dengan apa, kamu diputusin misalnya oleh seseorang. Wah, pada saat kejadian diputusin itu misalnya kamu sakit hati luar biasa, nggak bisa move on sampai 2 tahun gitu ya, belum dapat gantinya karena belum bisa berpindah ke lain hati. Tapi suatu saat mendengar misalnya ternyata dia sudah menikah dan memperlakukan istrinya begitu buruk sampai masuk koran dan di penjara misalnya. Nah, kejadiannya sama-sama tadi diputusin sama seseorang. 2 tahun yang lalu kamu menganggap itu sebagai sebuah penderitaan, sebuah musibah, sebuah hukuman dari Tuhan misalnya begitu. Tapi 2 tahun berikutnya setelah kamu mendengar peristiwa itu mungkin kamu sangat bahagia. Untung saya dulu tidak jadi menikah dengan dia. Kalau iya mungkin saya akan jadi bernasib seperti istrinya sekarang misalnya begitu. Itu satu peristiwa yang sama dialami oleh orang yang sama, dirimu, pada saat yang berbeda ternyata maknanya berbeda. Nah, itu kan bergantung pada bagaimana kamu meminta dirimu, hatimu untuk menyikapi. Gitu ya. Orang yang belajar untuk mengendalikan pengalaman batin akan dapat menentukan kualitas hidupnya. Ini yang pengen Anda punya kompetensi itu. Kami di Unpas itu. Jadi lulusan Unpas itu pengennya bahagia-bahagia gitu dalam kehidupannya. Oke. Fungsi bahagia dikaitkan dengan kekecewaan dan harapan. Bahagia itu biasanya adalah kalau harapan itu terpenuhi. Kalau begitu apa sebenarnya bahagia? Apakah sebanyak harapan? Ada cara untuk bisa berbahagia tanpa terpengaruh pada kenyataan. Apa? Ya, jika bahagia itu adalah harapan sama dengan kenyataan, oke? Bagaimana supaya itu nggak pernah minus? Ya, apa tadi? Sebentar. Bahagia adalah kenyataan dikurangi harapan gitu ya. Kenyataan dikurangi harapan supaya nggak pernah minus sehingga kamu bisa selalu bahagia adalah ya tidak pernah mentarget harapan, ya nggak? Ya kan? Kalau tadi kenyataan dikurangi harapan, kalau harapannya 0, maka kamu akan bisa menerima sebuah kenyataan itu apa adanya dan akan mencari sudut yang membuat kamu tetap bahagia. Karena nggak pernah menghasilkan minus, nggak pernah menghasilkan kecewa. Ya, ini mungkin agak rumit ya. Nanti dalam perjalanan kita akan ini lagi. Ada teori Maslow yang akan kalau dikaitkan dengan harapan ya, kamu sedang dominan harapannya ada di mana
dan nanti itulah yang membuat sebenarnya bukan bahagia tapi terpenuhi kebutuhan aja ya. Walaupun ketika terpenuhi kebutuhan itu ada sedikit rasa senang di sana, tapi sebenarnya yang memunculkan bahagia nanti kita lihat gambarnya. Terus yang terakhir nanti kita lihat sebuah perjalanan mencari bahagia itu, kamu bisa cermati itu lagunya Leto, lagu Lubang di Dalam Hati dan Ruang Rindu. Ya, ini teori Maslow. Kebutuhan manusia itu dibagi menjadi beberapa level, mulai dari kebutuhan fisik, ya. Fisik itu misalnya makan, nggak pengen kedinginan, minum, pengen makan pun itu ada appetizernya, misalnya pengen yang manis, pengen yang asin gitu, pengen pakaian yang membuat kamu nyaman, ya, itu kebutuhan fisik. Yang kalau misalnya untuk urusan makan itu kamu belum terpenuhi, bukan berarti kekenyangan ya, kebutuhan minimal kamu untuk makan itu belum terpenuhi, maka nanti orang itu akan cenderung pikirannya adalah dominan di kebutuhan itu. Kalau kebutuhan fisiknya terpenuhi, berikutnya orang sudah mulai berpikir saya pengen aman. Misalnya tidak diburu-buru oleh musuh gitu ya, untuk dibunuh gitu, atau aman dari serangan binatang buas gitu. Nah, tapi kalau dia makan aja masih harus berjuang mati-matian, ya buru-buru dia berpikir untuk hidup aman gitu ya. Nah, kalau kehidupannya sudah aman, akan muncul lagi kebutuhan berikutnya, yaitu butuh untuk bersosialisasi, butuh untuk dicintai, butuh untuk mencintai orang lain gitu. Ya, itu kebutuhan sosial yang bisa membuat kita menderita manakala tidak terpenuhi. Misalnya kamu lonely ya, dijauhi teman, itu kan sangat menyiksa, apalagi buat anak-anak muda ya, yang belum menemukan dirinya sendiri sehingga dia belum tenang dalam kesendirian. Ini tenang dalam kesendirian ini dalam ya. Pada ujungnya nanti kamu harus merasa tenang dan puas dalam kesendirian, karena pada akhirnya perjalanan kita itu sendiri-sendiri nanti. Pada saat mati misalnya itu kan sendiri. Kemudian kebutuhan untuk dihargai. Kalau tadi memiliki, disayangi oleh orang lain, menyayangi orang lain, berikutnya adalah dalam hubungan sosial itu kita pengen dihargai, eksistensi kita diakui. Nah, untuk penghargaan ini sumbernya ada dua, dihargai oleh diri sendiri atau penghargaan itu digantungkan pada orang lain ya. Ada social esteem dan ada self esteem. Yang lebih bagus terkait dengan kematangan kepribadian seseorang itu kalau dia self esteem. Jadi kebahagiaan dia untuk terpenuhi dihargai itu bukan dari penilaian orang lain, tapi dari dia menilai dirinya sendiri. Misalnya kamu dapat mata kuliah yang sulit banget tapi nilaimu bisa mencapai A misalnya ya, cuma karena kamu nyontek atau karena kamu dapat contekan teman atau karena nebeng tugas gitu misalnya, ya mungkin orang akan menghargai kamu, nilaimu bagus padahal mata kuliahnya susah gitu. Tapi kalau kamu tanya pada dirimu sendiri, maka nanti di situ akan ada sebuah rasa tidak bangga, ini mah karena aku curang sih gitu. Coba kalau itu kamu kerja keras banget dengan itu, maka kamu akan ada rasa bangga di dalam diri. Dan berikutnya, manusia itu punya kebutuhan untuk bisa mengaktualisasi diri, itu yang dimaksud dengan bermanfaat bagi orang lain itu ya. Jadi orang yang nggak bisa mencapai sebuah situasi di mana keberadaan dia, kontribusi dia itu memakmurkan orang lain, bermanfaat bagi orang lain, maka dia nggak akan bisa merasakan kebahagiaan di level self actualization itu. Masih ada sesuatu yang kurang, yang masih dicari oleh dirinya. Jadi kalau Anda menyadari ya, sebenarnya seorang pengangguran itu dia mengalami penderitaan di growth need. Kenapa? Karena dia nggak bisa mengaktualisasi diri, nggak bisa membuat dirinya berarti. Dia nggak punya penghargaan pada diri sendiri, terus nggak punya kesempatan tadi untuk jembar budayana, itu dia nggak punya kesempatan untuk itu. Jadi makanya tadi saya sebutkan bahwa
Luhung Ilmuna, Penggoh Kamana, dan Jembar Budayana itu adalah cara untuk kamu bisa sukses, bahagia dalam kehidupan kamu. Itu ujungnya adalah bisa aktualisasi diri. Dan dalam mengaktualisasikan diri nanti ada lagi yang lebih tinggi, yaitu kebutuhan untuk meruh, ya, kembali menyadari jiwa dari dirinya bahwa sesuatu segala macam di luar jiwanya itu adalah fana gitu. Itu kebutuhan untuk transenden, spiritual need, ya. Sesuatu yang jauh di luar fisik, aksinya adalah mentransformasi diri menuju ruh atau jiwa. Bahwa apakah nanti setelah spiritual terpenuhinya itu berkelindan dengan aktualisasi diri, ya. Orang yang bermanfaat tapi niatnya itu bukan lagi karena untuk dipuji orang lain, niatnya bukan karena dia bisa eksis, dia bisa bangga dengan dirinya sendiri, nggak seperti itu. Niatnya dia sudah ingin tadi, ya ayuhan nafs mutmainnah, ingin kembali kepada Tuhan dalam kondisi ridho dan diridhoi. Nah, ini saya capturekan lagunya Leto, ya. Jadi si Noe yang mengarang lagu syairnya itu di lagu Lubang di Dalam Hati itu adalah sebuah perjalanan. Ada kayaknya saya ingin mencari sesuatu dalam perjalanan hidupnya itu. Ketika ku buka mata dan kulihat dunia, telah kuterima anugerah cintanya. Itu tapi ku sadari ada lubang di dalam hati yang selalu men-trigger kita untuk mencari, ya. Yang kamu mencari masih gelisah, apa sih ini yang mau saya cari itu. Ketika dewasa biasanya, ya, lubang ini kemudian dicari tutupnya, ketemu tutupnya adalah pada seseorang yang kamu jatuh cinta padanya. Tapi ketika kamu sudah mendapatkan cintanya, misalnya diterima nih, kamu nembak, ya, terus kamu jalani pacaran atau mungkin menikah misalnya, nanti kamu di lagu ini, dan kalau aku cerita kehidupanku, ya, itu kamu akan kesimpulannya adalah bukan ini yang bisa menutupi lubang hati. Ada lagi yang masih ada yang sesuatu yang dicari gitu. Kenapa? Karena nanti dia dalam kehidupan itu kan akan berkelindan antara penderitaan dengan kebahagiaan, kekecewaan dengan kepuasan gitu, ya. Itu yang akan membuat kita menyimpulkan bukan pasanganku yang membuat aku bahagia, bukan pasanganku yang bisa membuat hidupku tenang gitu. Kalau kelihatannya tenang itu karena memang dia sudah menemukan beyond kebahagiaan itu ada di dalam pasangannya. Itu ada di dalam kalimatnya film yang lagi ngetren sekarang, ya. Filmnya namanya Nanti Kita Cerita Tentang Hari Ini. Nah, kamu bisa lihat itu yang ditulis di pesawatnya, cari di YouTube. Bahwa ternyata bukan dia gitu. Kita akan sering kecewa manakala menumpukan harapan kita pada manusia lain. Kalau bukan cinta, apakah itu pada cita? Cita itu keinginan atau harapan, karir lah. Apakah karir kamu yang akan menutupi lubang di dalam hati itu? Nah, mungkin sekarang kamu masih belum sampai pada level sukses berkarir karena masih dalam perjalanan, ya. Tapi kalau misalnya, atau mungkin ada yang kecewa dalam karirnya, misalnya kamu ingin sekolah di ITB misalnya, atau di UI, atau di sekolah-sekolah negeri yang keren di Korea misalnya. Tapi ternyata kamu kuliah di Unpas gitu. Mungkin, ya, ada sebagian yang itu malah ternyata cita-citanya nggak kesampaian, kan jadi kecewa juga. Nah, bahkan nanti setelah berkarir, kamu sampai di puncak karir misalnya jadi direktur, misalnya artis nih, ya, sangat terkenal. Kita lihat banyak fakta ketika artis itu terkenal, dia merasa dirinya kosong gitu. Bukan terkenal yang membuat aku bahagia, malah aku tersiksa karena hidupnya didikte oleh brand, ya, oleh brand image dari orang-orang yang dia
dia harus pasang topeng pada semua kehidupannya misalnya, yang membuat itu nggak bahagia. Nah itu lagu perjalanan pada karir, pada cinta, kepada pasangan atau keluarga, ternyata itu nggak bisa menutupi lubang di dalam hati itu. Nah itu adalah pencariannya yang kemudian kesimpulannya apa ya? Ku mengira hanya dialah obatnya, tapi ku sadari bukan itu yang ku cari. Ku teruskan perjalanan panjang yang begitu melelahkan, dan ku yakin kau tak ingin aku untuk berhenti. Nah, ini Tuhan yang nggak ingin berhenti. Jadi Tuhan memandu kita untuk terus mencari supaya kita menemukan lubang yang tepat, yaitu apa? Dia. Nah itu di ruang rindu. Jadi lubang di dalam hati itu adalah diibaratkan oleh Leto ini sebuah ruang yang memang diciptakan Tuhan pada saat lahir itu sudah dibangun ruang di sana, di mana di jiwa gitu ya. Itu nanti akan menjadi seperti benang yang akan menuntun kita untuk bisa ilaihi rojiun. Kira-kira begitu. Itu di lagu Ruang Rindu itu ceritanya si penulis syairnya sudah menemukan gitu ya. Terbawa cinta menghirup rindu yang menyesakkan dada, itu kalau di kisahnya Robiah Al-Adawiyah itu adalah cinta kepada ilahi gitu ya. Ya saya belum bisa cerita banyak itu juga untuk perjalanan cinta kepada ilahi itu seperti apa. Susah itu untuk disampaikan, yang bisa dilakukan adalah dialami. Tapi saya dalam perjalanan hidup saya, kemudian saya compare dengan misalnya lagu ini pada banyak teori dan pada film-film sekarang dengan bahasa anak muda ya, nonton itu ya yang di YouTube, tapi ya yang nanti kita cerita tentang hari ini itu kesimpulan-kesimpulan perjalanan hidup itu akan dialami. Jadi semoga ini menjadi modal kalian lah ya nanti dalam menjalani hidup, bahwa akan ada lubang di dalam hati kamu yang akan memberikan kegelisahan untuk selalu mencari ketenangan itu. Dan kalau kamu mau shortcutnya, saya kasih diberitahu nih lagi itu, ketemunya adalah kembali kepada Allah, cinta kepada Allah gitu. Makhluk-makhluk itu adalah infrastruktur saja untuk menunjang kita untuk sampai cinta kita kepada Allah. Tapi dalam kalimat seperti ini mungkin nggak bermakna. Karena ya tadi nanti kamu akan mengalami perjalanan itu hanya dikala kamu nanti mengalami penderitaan, kekecewaan, itu ingatlah lubang itu memberikan sinyal, bukan itu tutupnya gitu ya. Kamu masih harus berjalan lagi untuk mencari. Dan kalau kamu sudah mutmainah, sudah tenang, tenang itu bukan berarti sebuah kondisi kaya raya, punya istri cantik atau suami yang cakep, anak-anak yang sukses, bukan anak-anak yang sehat dan sekolah di tempat yang bagus, IQ-nya bagus, bukan itu. Kalau kamu nggak bisa menyikapi itu sebagai pengalaman batin, maka nanti lubang itu akan tetap terbuka dan menuntun kamu untuk mencari tutup demi tutup gitu ya, yang bisa membuat jiwa kamu tenang. Oke, barangkali itu saja materi pendahuluannya. Silakan disimak, dicermati, semoga bermanfaat untuk membuat hidup kita semua menjadi lebih baik. Terima kasih, sampai bertemu di sesi berikutnya. Mohon maaf jika ada yang tidak berkenan. Kalau ada yang salah, itu adalah karena pemahaman saya yang masih belum sempurna. Tapi kebenaran itu al-haqqu mirobikum wala takunanna minal mumtarin. Alhamdulillahirabbil alamin, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.